adik-adik, selamat pagi. Saat ini apa kabar kalian? Pasti semuanya luar biasa, ya. Luar biasa di dalam Tuhan. Adik-adik, walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi untuk semangat kita beribadah pada hari ini. Pada saat ini, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah datang kepada Tuhan. Dengan kesungguhan kita akan memuji Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita. Adik-adik, sebelum kita menerima potum, salam, dan nantinya akan dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh Bu Pendeta Matsina, saat ini kita akan angkat pujian kita hanya bagi Dia. Dan saat ini kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita hanya bagi Dia. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nah, sekarang kakak tanya, siapa di sini yang punya idola? Pasti semua punya idola, ya. Semuanya punya idola. Tapi ada satu idola kita yang luar biasa, yang hebat, yang melebihi apapun. Siapa? Yaitu Yesus. Nah, kita katakan sama-sama. Yesus idolaku. Nah, sekarang saat ini kita mau angkat pujian kita. Kita mau bernyanyi bahwa Yesus adalah idola kita. Sehingga melalui itu kita mengatakan bahwa cita-cita kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Yesus idolaku dan cita-citamu. Siapa idolamu yang paling engkau suka?
Silakan duduk kembali adik-adik. Kita bersyukur kita boleh memuji Tuhan. Biarlah pujian yang kita nyanyikan tadi itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh adik-adik ya minggu kemarin. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Ya, ayat hafalan minggu kemarin terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Adik-adik, saat ini pasti kita akan menyaksikan dengan seru penampilan adik-adik yang membawakan ayat hafalan. Karena ada yang cuma diucapkan dan juga ada yang diucapkan beserta nyanyian dan juga gerakannya. Nah, itu pasti seru sekali adik-adik. Semua penasaran? Nah, sekarang kita akan saksikan dari kelas besar. Kakak silahkan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. pada Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia ayat 7. Orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia yang pasal menaruh 17 kepercayaannya ayat kepada 7. Tuhan. Diberkatilah Yeremia 17 orang yang pasal mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Nah, sekarang sudah dari kelas besar, sekarang waktunya adalah dari kelas tengah. Kakak persilahkan. Berkatilah orang yang mengandalkan ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Nah, sudah kita dengarkan, kelas besar sudah ayat hafalannya. Kelas tengah pun sudah. Sekarang giliran siapa lagi? Oh, sekarang giliran kelas kecil bersama mamah-mamahnya. Ayo kita dengarkan. Silakan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang
menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia Diberkatilah 17 ayat orang yang mengandalkan 7. Tuhan, Diberkatilah menaruh harapannya orang yang mengandalkan 17 Tuhan 7. dan menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Terima kasih kakak. Ini Margreta. Dadah. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik silahkan duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita angkat pujian kita di hatiku, ya Yesus.
Sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga telinga kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau berdoa dalam doa untuk firman yang akan dipimpin oleh teman kita, Ayas. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar menjadi penerang dalam hidup kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Kak Hana akan memberikan komando dulu kepada adik-adik ataupun abang-abang. Sebelum kita mendengarkan atau membaca Alkitabnya pasti sudah disiapkan ya. Nah, paman-pamannya sudah membantu adik-adik semua. Sudah siapkan Alkitabnya dan adik-adik pasti sudah ada di depan HP atau di depan TV. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan sikap yang manis. Ambil kuncinya, kunci mulutnya, dia tidak ada yang boleh ngomong satu pun. Setelah dikunci mulutnya, simpan di dalam kantong papa atau mama. Setelah itu, buka telinganya, sebelah kanan, buka telinganya, sebelah kiri, matanya, pandangannya ke depan, lihat Kak Hana, sesuai apa yang diperintahkan oleh Kak Hana. Ambil Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab dahulu. Nah, cekidot, oke deh. Kita siapkan dan kita baca di dalam Alkitab kita. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29 dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, kita baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-26 ya adik-adik ya. Oke, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji
di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Adik-adik, taruh Alkitabnya, Kak Hana akan memulai cerita ini. Nah, adik-adik, minggu-minggu sebelumnya, adik-adik sudah mendengarkan cerita juga masih dalam perikop atau dalam penciptaan Allah menciptakan langit beserta isinya ya. Nah, minggu yang kemarin adik-adik pasti masih ingat. Yang pertama-tama itu Allah menciptakan terang. Nah, kemudian Allah juga menciptakan langit dan bumi. Ada bintang, ada bulan, matahari, dan juga menciptakan daratan dan lautan. Juga ada tumbuh-tumbuhan yang ada di sawah, misalnya ada di ladang. Nah, di sawah ada tumbuhan padi, di ladang ada jagung, ada ketela, di kebun-kebun ada buah-buahan, bermacam buah-buahan ya adik-adik ya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang besar. Nah, di situ di laut ada ikannya, yang kecil, yang besar. Di darat juga ada hewannya, ada ayam. Kemudian binatang yang besar di darat ada gajah, yang bisa terbang, burung di udara. Nah, itu semuanya diciptakan oleh Tuhan. Kemudian dilihatlah oleh Allah atau Tuhan, semuanya itu baik. Saatnya Tuhan akan menciptakan si penjaga alam. Nah, alam ini diciptakan Tuhan, bagus, indah, menarik, ada bunga-bunga juga. Kemudian Tuhan menciptakan penjaganya itu adalah manusia. Dan manusia itu diberkati dengan tadi adik-adik, dengan tumbuh-tumbuhan. Tadi ada buah-buahan, ada sayur, ada padi, ada gandum, ada tumbuhan yang kecil-kecil, ada tumbuh-tumbuhan yang besar. Nah, yang besar yang bisa menghasilkan buah seperti buah durian, buah nangka, apel, apel merayap ya adik-adik, apel merayap ya. Kelengkeng, mangga, banyak sekali. Nah, setelah manusia diciptakan, manusia yang pertama diciptakan bernama Bapak Adam, kemudian yang kedua adalah Ibu Hawa. Bapak Adam dan Ibu Hawa menjadi suami istri. Kemudian Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai anak laki-laki. Ya. Setelah Bapak dan Ibu Adam mempunyai anak laki-laki, dan Bapak Ibu Adam tadi punya cucu dari anak laki-laki tadi. Nah, kemudian setelah cucunya keluar, kemudian lahir lagi cucu dari anak dari Bapak Adam tadi. Kemudian beranak cucu, tambah lagi. Adalah juga, karena kita semua ini adalah cucunya atau turunannya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Ada juga Pak Sutrisman. Wih, ada Pak Sutrisman. Nih Pak Sutrisman. Kemudian Pak Sutrisman punya istri. Wah, ini deh istrinya Kak Hana. Pak Sutrisman punya istri Kak Hana. Kak Hana punya suami Pak Sutrisman tadi. Pak Sutrisman dengan Bu Sutrisman atau Kak Hana, suami istri, punya anak. Anaknya bernama Lia. Nah,
kakak Lia sudah besar, kakak Lia punya adik lagi bernama Tias. Nah, besar lagi Tias, mau sekolah langsung dia. Tias punya adik lagi bernama Nael. Wah, tidak hanya itu saja adik-adik, masih ada punya adik lagi rupanya Nael setelah besar mau sekolah juga. Namanya Nope. Boleh lengkap sudah. 2 perempuan, 2 laki-laki. Papa mamahnya Pak Sutrisman dan Bu Sutrisman yang sering dipanggil Kak Hana. Itulah tadi Tuhan sudah menciptakan isi dunia ini dengan lengkap. Oke, dan yang terakhir adik-adik, perhatikan dulu. Masih tenang ya, benar-benar tenang ya, supaya bisa menjawab pertanyaannya, supaya bisa menjawab kuisnya. Yang pertama, tadi siapa yang menjadi suami Kak Hana? Nah, 1. Kemudian yang anaknya Bapak Ibu tadi ada 4. Paling sedikit itu atau paling banyak aja ya, paling banyak 3. Jadi 1, 2, 3 yang bisa menjawab pertanyaan atau kuis. 1 berarti bomnya 1. Yang bisa menjawab pertanyaan atau kuis 2, bomnya 2. Yang bisa menjawab kuis 3, bomnya 3. Hore! Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan dan sudah mencerita firman Tuhan. Dan selanjutnya, oke deh, kita serahkan dengan Kak Sepa. Mari Kak Sepa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Hana tadi. Nah, sekarang adik-adik silakan buka Alkitabnya. Kita mau membaca untuk ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Kakak ulangi sekali lagi, Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat amplop kita masing-masing. Kita katakan bersama-sama, ku mau memberi yang terbaik yang ku punya untukmu Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Desya. Teman-teman, mari kita berdoa, tundukkan kepala dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami mau mempersembahkan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Desya sudah membawa kita dalam doa persembahan. Saat ini adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita angkat pujian kita, besarlah untungku. Jiwaku dan damai yang penuh.
Mari kita bersama merendahkan hati kita, menaikkan doa syafaat kita. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Bapa telah menyertai kami, anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu, jemaat GKI Immanuel Kota Pembuang di tempat ini, dapat sama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu secara virtual di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas bimbingan dan pemeliharaan Tuhan, terlebih berkat Tuhan bagi kami anak-anak-Mu meskipun pada pagi hari ini kami hanya melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya berkat Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami dan kami rasakan di sepanjang hari hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami memohon berkat-Mu bagi kehidupan keluarga, orang tua yang dikasihi di tengah-tengah anak-anak mereka. Berkati orang tua yang senantiasa membimbing, memelihara, mengajarkan anak-anak mereka untuk taat dan setia kepada Tuhan. Berkatilah orang tua mereka dalam segala pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab yang dilakukan. Mampukan mereka pun sebagai orang tua membimbing anak-anak dengan penuh cinta kasih, sebagaimana Tuhan mengasihi anak-anak. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati sertai anak-anak Tuhan, mereka yang dalam tumbuh kembang mereka maupun yang dalam masa-masa pendidikan. Memberkati, berikan berkat, kasih sayang, pengharapan yang senantiasa semakin kuat di dalam Tuhan, agar anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, teguh imannya kepada Tuhan, bahkan mereka menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Diberkati pula kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat ini. Tuhan juga memberikan berkat dan kemampuan bagi mereka, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan juga pakai kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat ini untuk dapat mencurahkan segala talenta karunia yang mereka miliki untuk kepujian nama Tuhan, dan terlebih melayani anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Berkatilah mereka di setiap pekerjaan, tanggung jawab mereka, keluarga masing-masing, atau bahkan pelayanan yang mereka lakukan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertailah kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan yang pada pagi hari ini dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga berakhirnya. Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka dan menambah sukacita di tengah-tengah hidup mereka. Di doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak terasa ya, kita sudah mau di akhir ibadah sekolah minggu kita. Kakak-kakak semua mengucapkan terima kasih untuk kehadiran adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Dan juga kepada mama, papa yang sudah mendampingi adik-adik dalam ibadah hari ini. Nah, sebelum kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta, kita mengangkat pujian kita, Yesus Terang Dunia. Jadi manusia, Yesus pakai bujang.
ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Kita akan bersama mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Anak-anak sekalian diundang untuk berdiri. Akhir ibadah kita dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.